Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, Matias Putra. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu kalau teman-teman mau jadi trader profesional. Cuan, mau apa lagi? Mau profit konsisten? Subscribe, tanya di komen, atau di share ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga bisa mendapatkan pengetahuan secara gratis teman-teman. Oke? Baik. Nah, sekarang teman-teman saya akan memberikan analisa setiap minggu berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah saya ajarkan atau sudah share di video-video saya di channel. Jadi silakan nanti bisa klik di link atas atau di akhir daripada video ini, teman-teman silakan klik belajar di situ. Dan setelah itu berdasarkan ilmu yang saya ajarkan itu, supaya tidak hanya teman-teman hanya mengerti saja teori, namun kita akan praktekkan berdasarkan analisis. Khusus saya mau memberikan analisis untuk gold atau emas secara mingguan. Jadi video ini akan selalu saya kasihkan, teman-teman bisa lihat setiap hari minggu untuk menganalisa harga gold minggu besok, sepanjang minggu dari Senin sampai Jumat ke depan. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Jadi setiap minggu teman-teman boleh saksikan. Saya akan memberikan analisa berdasarkan teknikal yang sudah saya ajarkan lewat channel lewat video-video dalam channel saya maksudnya ini. Oke. Jadi teman-teman tetap stay tune di sini dan nonton video ini sampai habis, karena setelah ini kita akan memberikan analisa untuk gold berdasarkan ilmu yang seperti tadi yang sudah saya ajarkan. Oke teman-teman, kita praktekkan langsung sekarang ya. Kita akan analisa gold dan teman-teman nanti bisa melakukan trading berdasarkan analisa ini kalau teman-teman misalnya merasa masuk akal apa yang saya sampaikan. Oke. Dan teman-teman pada prinsipnya teman-teman harus tahu bahwa teman-teman jangan langsung percaya apa yang saya lakukan nanti analisa ini, karena kita untuk teman-teman harus pertimbangkan masuk akal nggak, ya, bener nggak. Nah itu sebabnya perlu diketahui bahwa tidak ada yang analisa 100% sempurna, tidak ada. Tetapi nanti kita akan lihat kalau kita gagal, kita antisipasinya bagaimana begitu. Oke, mari sekarang kita akan saksikan ke video analisa saya secara langsung. Oke, mari kita kembali ke laptop. Oke, teman-teman, kembali kita akan membuat trading plan untuk 1 minggu ke depan ya, minggu besok, khusus gold atau emas. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang pertama kali datang atau baru mulai masuk trading, sangat dianjurkan teman-teman memakai akun demo dulu. Jangan memakai akun real ya, karena ini beresiko tinggi. Jadi sekali lagi teman-teman harus pakai demo. Dan bagaimana cara membuka akun demo? Teman-teman nanti di bawah video ini ada deskripsi linknya. Jadi teman-teman bisa pakai link itu untuk membuka akun secara demo. Jadi demo itu artinya ya bukan uang sungguhan. Broker akan kasih uang untuk kita lakukan trading, sehingga kalau rugi atau loss kita tidak mengalami kerugian sungguhan. Bagi teman-teman yang sudah pengalaman atau sudah melakukan trading namun masih mencari broker yang gampang, yang enak, aman, nah, teman-teman juga bisa pakai link nanti yang ada di deskripsi ini ya, sehingga teman-teman bisa trading secara aman dan nyaman. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini penting ya. Sekarang kita akan belajar
sama-sama untuk membuat sebuah analisa trading plan untuk 1 minggu ke depan khusus emas atau gold. Hari ini saya akan menganalisa memakai alat, yaitu sebuah indikator yang dianggap paling lengkap di dalamnya, yaitu Ichimoku. Ada orang menyebut Ichimoku Hyo, ada orang menyebut Ichimoku saja ya. Oke, bagaimana sekarang kita coba keluarkan Ichimoku indikator. Ichimoku. Ini ada indikator ditemukan oleh orang Jepang ya, teman-teman. Namanya saja sudah Ichimoku. Oke, kita cari. Ini dia Ichimoku Cloud ya. Cloud itu awan ya. Oke, ini dia teman-teman. Sekilas ya, saya perkenalkan ini biar teman-teman mengerti dulu. Teman-teman, kalau mau secara detail, ini saya ada khusus video membahas Ichimoku. Nanti teman-teman silakan masuk ke channel saya, Matias Putra. Teman-teman bisa cari itu, tutorial Ichimoku, supaya teman-teman betul-betul memahami. Jadi di sini saya tidak mendetail karena kita akan masuk langsung kepada analisa emas langsung ya. Oke, jadi Ichimoku ini terdiri sebenarnya dari 4, namun akan saya sederhanakan. Jadi dia ada istilah-istilah Tenkan-sen lah, Kijun-sen lah, dan lain sebagainya. Teman-teman tidak usah hafal, nanti malah pusing. Kita lihat garis-garisnya sajalah ya. Yang jelas kayak begini, ini ada awan. Ini ada awan. Kemudian masalah istilah ini teman-teman sebenarnya di MetaTrader itu, ini karena saya bukan pakai aplikasi MetaTrader ya. Kalau di MetaTrader ini semua ada namanya, tinggal disorotin ke kursor dia keluar ya. Dia keluar. Oke. Dia udah keluar nama istilahnya. Kalau memang mau butuh tahu istilahnya apa ya, tetapi itu tidak penting, kita penting cara pakainya saja. Oke, yang jelas kita lihat ada awan. Jadi kita melihat bahwa ketika harga ini berada di atas awan, maka harga cenderung naik. Oke. Dia coba lihat ya, ini kan di atas ya, di atas awan harga cenderung naik. Ketika dia di bawah awan, maka harga cenderung turun. Ini semua di atas awan dia naik ya. Oke. Nah, ini di bawah awan dia cenderung turun. Oke. Nanti dikonfirmasi cara entry-nya itu berdasarkan ada beberapa ini ya, ada Tenkan-sen, Kijun-sen, apa nih, skupan apa gitu ya istilahnya ya. Saya sendiri juga agak lupa, ini banyak mau dihafal. Tetapi nanti di MetaTrader semua teman-teman sorotin itu dia keluar nama-namanya. Oke. Oke ya, kita sekarang sudah tahu ya sekilas ya. Nanti kita akan lebih detail sambil kita membuat analisa emas. Oke. Kita melihat gerakan harga emas sepanjang minggu kemarin. Teman-teman, hal yang utama yang paling penting kita lakukan, pertama kita melihat arahnya. Itu jelas arah selama sepanjang minggu kemarin itu kemana sih arahnya. Kalau kita melihat arahnya bagaimana, artinya orang lain menyebut, secara umum kita lihat tren istilahnya. Teman-teman, kita akan melihat tren itu selalu sebaiknya ambil dari daily. Kenapa dari daily? Karena daily itu merupakan hari kerja, dan bagi mereka big boys profesional, mereka tentu membuat analisa gerakan harga berdasarkan harian, bukan menit-menitan. Oke, jadi itu lebih, kita melihat sebuah gerakan itu lebih objektif. Oke, kalau kita lihat daily trend, ini seperti apa teman-teman? Kembali, kalau kita melihat tren, harga itu semua rata-rata itu berada di bawah apa teman-teman? Di bawah awan atau cloud ini ya. Oke, di bawah awan cloud berarti sepanjang minggu kemarin di bawah awan cloud, namun harga itu bolak-balik di situ. Oke, kalau kita teman-teman kalau lihat harga ini kan nih. Ya.
Kita lihat ya, ini bolak-balik di situ ya. Nah, jadi mau naik susah, mau turun juga susah. Sekali lagi saya informasikan bahwa kalau trading emas, emas itu kan masuk safe haven yang sangat sensitif dengan berita-berita fundamental seperti geopolitik. Seperti geopolitik apa sih, misalnya perang lah, perang dagang lah, perang antar negara lah, ya kan, ancam-ancaman lah kayak Cina, Amerika, terus Amerika Timur Tengah begitu ya teman-teman ya. Jadi sehingga itu akan sangat mempengaruhi. Kemudian kayak kemarin berita yang mempengaruhi global atau regional seperti COVID-19 dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi harga emas. Oke, karena sepanjang minggu kemarin itu hampir tidak ada berita-berita yang sensitif, maka harga emas bergerak ya sideways begitu, dikatakan sideways, naik turun ya, mau turun enggak, mau naik juga enggak. Oke, namun berdasarkan Ichimoku ini, teman-teman melihat dia ketika harga itu bergerak tidak di bawah awan sama sekali, juga tidak di atas awan sama sekali. Harga bergerak di dalam awan dan aturan di dalam Ichimoku ini, maka sebetulnya harga itu adalah sideways. Oke, kita harus tunggu dia keluar awan. Nah, sekarang kita lihat di ujung ini menunjukkan secara daily trend itu menunjukkan dia mulai keluar nih. Ya, kalau di sini dia masih sideways, masih dalam awan, tapi di sini mulai keluar, mulai turun. Jadi berdasarkan tren ini adalah harga minggu besok cenderung turun dulu. Oke, ini konfirmasi pertama teman-teman ya. Coba ya teman-teman kan lihat ini. Ini harga cenderung keluar kan dari awan kan ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman perhatikan. Jadi mereka yang senang pakai indikator ini, mereka juga perhatikan awan di depannya. Oke ya. Awan di depannya itu juga dipercaya memprediksi harga yang akan datang. Tuh, lihat ya, ini awan yang di depannya ini loh. Ya, ini ya. Oke. Jadi, kalau kita melihat awan di sini, apa yang terjadi? Jelas ini mau menunjukkan, awan ini juga menunjukkan bahwa harga emas itu cenderung turun karena dia memblok ini. Ya, istilah lain kenapa dengan logikanya adalah ketika harga tabrak awan ini kan susah naik. Jadi akan cenderung turun atau sideways. Jadi awan ini pun sebenarnya sudah menunjukkan ke depannya ini harga akan cenderung turun atau sideways di sekitar di sini, karena ini merupakan istilahnya apa? Resisten ya, yang cukup berat begitu. Apalagi ini awan-awan gelap gitu ya. Oke. Nah, sehingga apa yang akan kita rencanakan untuk trading? Maka kita cenderung sebaiknya kita mencari sell. Oke. Nah, jadi kita untuk mencari entry, kita tuh boleh turunin time frame. Oke, sekarang kita turunin time frame ke H4. Apakah dengan posisi begini kita akan mendapatkan harga-harga buat sell yang bagus begitu ya? Kita ke H4. Bagaimana? Nah, teman-teman lihat ya. Kalau kita melihat H4, ini sama, harga juga di bawah awan. Oke. Tetapi kita belum boleh langsung sell. Karena apa, teman-teman? Oke, aturannya kalau pertama harga sudah di bawah awan, kita mesti tunggu konfirmasi yang lain. Kita melihat teman-teman yang ini ya, garis-garis ini ya. Ini ada garis. Ini ada garis. Ini ada garis yang tadi istilah-istilahnya itu ya. Oke. Teman-teman lihat,
ketika harga di bawah awan, kita harus confirm ketika ini harga yang garis yang ini menunjukkan gerakan harga sebetulnya ya. Oke. Ini semua harus di bawah awan. Oke, kita lihat pertama. Kita harus tunggu konfirmasi sell, tapi buy tidak memungkinkan oleh karena gini ya, teman-teman lihat ini. Yang garis merah ini juga menunjukkan sebuah resisten untuk nih, kemarin dia naik, dia ketemu resisten ini, harga turun kan. Ini menunjukkan resisten. Ini dia lagi mau menembus awan ke bawah. Sedangkan kita melihat harga yang ini ya. Ini harga ini harga juga sudah di bawah. Teman-teman bisa lihat enggak secara teliti. Nih. Ya. Oke, sorry. Kliknya terlalu banyak kali. Nih, ini ya. Nah. Ini ya teman-teman ya, tuh. Ya. Nah, ini harga juga di bawah awan sini kan? Oke. Jadi yang ini sebetulnya teman-teman, garis ini mewakili yang harga ini sebetulnya. Oke, ini turun berarti kalau dia turun ini ke turun. Oke. Lalu kita melihat, berarti kita ada konfirmasi secara harga, konfirmasi garis harga, konfirmasi secara di atas di sini ya. Ini ada dua, ini saya agak lupa Isa Tenkan-sen atau Kyujin-sen ya, itu bolak-balik saja dengan ini ya. Ya, oke, kita itu tidak penting. Yang penting adalah ini sudah konfirmasi mau naik, kena tolakan, kena reject. Kemudian harga sudah menembus di sini awan ke bawah. Kemudian ini garis ya, sebentar lagi yang biru ini kita tunggu kalau besok Senin dia tembus ke bawah. Dia tembus ke bawah, teman-teman boleh melakukan sell. Apalagi ini tembus ke bawah, ini juga belok tembus ke bawah, itu jauh lebih bagus. Oke. Jadi ini adalah sell ya teman-teman ya, untuk 1 minggu ke depan. Kalau kita melihat kayak begini, cenderung kita mencari sell. Oke. Nah, mencari sell di seperti apa? Oke. Teman-teman boleh mencari sell misal di H4. Ini kan mungkin jaraknya agak agak besar ya, range-nya emas ya. Teman-teman bisa cari, oke, saya mau cari supaya risiko lebih ini. Teman-teman boleh turunkan time frame lagi menjadi H1. Kita lihat H1 sudah. Oke, teman-teman lihat tuh ya. H1 semua sudah di bawah confirm tuh. Oke. Kita mau sell di mana? Jadi H1 membuat kita lebih jelas ya. Tetapi ingat teman-teman, ini harus selaras dari daily H4 ke H1. Oke. Teman-teman lihat. Kalau teman-teman nanti ketemu H1 Senin, tadi ya H4-nya ini teman-teman, ini itunya 2 garis merah dan ada 2 saja dari 3 itu sudah turun menembus awan, itu confirm ke H1 untuk sell. Kayak begini, teman-teman mau sell di mana? Oke ya. Nah, teman-teman lihat, ini awan di atas, harga di bawah, ini semua sudah di bawah nih. 3 garisnya di bawah kan? Ini confirm secara Ichimoku kuat untuk harga sell turun. Oke. Sellnya di mana? Teman-teman kalau lihat nanti ketemu begini, sellnya teman-teman harus dekat-dekat dengan garis-garis ini ya. Garis-garis support ini dia harus di bawah garis harga ini, harus di bawah garis ini. Garis yang merah atau garis yang biru. Kalau bisa di bawah 2 garis yang ada, itu jauh lebih bagus. Ini juga di bawah. Makanya teman-teman kalau nanti kalau harga kayak begini, kita nggak tahu, biasa Senin suka lompat ke atas atau lompat ke bawah. Ketika dia lompat ke atas atau lompat ke bawah, teman-teman harus menanti entry di H1-nya itu harus dekat-dekat di garis ya, untuk sellnya kayak begini. Nah, kalau kondisi kayak begini, ini sellnya bagus ini. Dia pas di sini di bawah awan, teman-teman sell. Ingat, kita harus pakai stop loss. Stop lossnya di mana teman-teman? Kita sell di sini, maka stop loss itu harus di atas garis ini. Kalau kita lihat ya. Oke. Di atas garis berapa? Di atas 2 garis ini. Kalau saya akan di sini, misalnya,
Ingat ya teman-teman, ini pasar lagi stop teman-teman. Ini saya hanya kasih contoh loh ya, karena saya nggak tahu Senin kan bisa jadi harga berubah di sini baru berdekatan nih. Tetapi polanya seperti ini teman-teman baru mulai melakukan sell. Misalnya ya contoh teman-teman sell di sini. Oke, saya kasih ini warna. Teman-teman sell di sini. Stop loss di sini. Stop loss di atas ini ya. Oke. Berapa pips sih? Kalau untuk emas teman-teman, kita lihat ya contoh. Dari sini ini kan sell, ini kan dari sini ya. Oke lah, sekitar 200 poin atau 20 pips lah ya. Kurang lebih ya, 200 itu 205. Oke, berarti kurang 100 itu kan poin ya. Berarti kita potong saja 20 pipan lah. Oke. Nah, harus di atas ini kurang lebih minimal 20 pip karena Mars itu gerakan sangat ini. Range-nya sangat besar ya. Oke. Itu pertama cara membuat stop loss. Kenapa perlu stop loss? Kalau tidak resiko dia naik teman-teman akan resiko tinggi. Oke ya. Terus targetnya di mana? Oke. Teman-teman ada dua cara membuat target. Target pertama adalah teman-teman puas nggak kalau targetnya misalnya teman-teman ini resikonya berapa pips ini? Resikonya adalah hampir 50 pips, targetnya adalah 50 pip misalnya. Targetnya berarti sekitar ya di sini ya. 1-1 maksud saya ya. Resikonya 1 ya, kurang lebih 1-1 lah. Oke. Itu target pertama. Terus kemudian teman-teman juga bisa melakukan target di mana artinya gini. Ini harga ini kan ada dua garis nih, biru dengan merah. Selama dia turun, ketika candlestick ini harga ini mulai balik menembus ini salah satu garis biru kan, salah satu garis merah kan, teman-teman boleh keluar di situ dengan untung seberapapun. Misalnya kan begini, saya garis biar jelas ya. Kalau misalnya ini garis turun ya, turun kan teman-teman dapat sell tuh. Nah lalu sampai muncul teman-teman sampai muncul ini misalnya ya, ada candle yang menembus dua garis ini. Ingat ya, nembusnya itu harus pada saat sudah tutup itu candle. Ketika terjadi begini kan teman-teman sell dari sini, ya udah teman-teman boleh keluar ambil taking profit. Oke? Jelas ya teman-teman ya. Oke. Namun teman-teman mengatakan saya mau lebih, ini terlalu besar range-nya, saya mau lebih kecil lagi. M30, M15 boleh, M15 boleh kita misalnya. Ini saya hapus lagi. Teman-teman ingat ya, jadi kita trading plan-nya harus berdasarkan ini. Sekarang kita lihat memang secara trend daily H4 adalah di bawah awan turun, maka kita cenderung mencari eksekusinya boleh di H1 atau M15. Misalnya kita lihat. Kalau nanti, teman-teman lihat ya, ini M15 tuh ya. Juga ke arah sell. Namun jauh lebih bagus kalau harga ini ada di bawah harga ini ya, di bawah ini nih garis merah ini ya. Nah, di bawah garis merah ini, karena semua dari time frame kecil sampai time frame besar secara awan Ichimoku menyatakan cenderung turun. Oke. Jadi teman-teman juga ingat ketika nanti Senin buka harga ada di bawah sini, teman-teman boleh melakukan sell dengan stop lossnya. Contoh kayak begini teman-teman. Kalau dia ini nanti misalnya Senin, teman-teman lihat harganya di bawah sini, candlenya
candlenya di bawah sini, berarti merah dong ya. Saya kasih merah. Maka teman-teman akan sell di candle berikutnya ya, jangan saat itu. Sell di candle berikutnya. Stop lossnya di mana? Oke, karena dia dianggap dia ada di sini, maka stop lossnya itu harus ini ya, dua ini. Kalau bisa harus di atas dua garis ini ya. Nah, kalau itu terjadi, maka stop lossnya di sini 20-an pip dari sini. Nah, sehingga teman-teman tadi TP-nya itu boleh 11. Kok lebar? Nah, karena ini M15 sebenarnya tidak ya, teman-teman. Kalau lihat ini hanya berapa pip sih? Lumayan loh ya, 80 juga ya. Oke, 80 berarti targetnya 80 misalnya 11. Atau sampai dia terus turun sampai kayak tadi ya, dia membreak ke atas dari sini, membreak ke atas salah satu garis ini, merah atau biru, teman-teman boleh keluar. Oke. Jadi itu ya trading plan kita untuk minggu depan. Jadi kita setelah Senin, teman-teman baru bisa tahu ini posisi harga kemana. Tetapi ingat ya, kalau Senin ternyata kita lihat, Senin ternyata H1-nya harga menembus awan ini, maka teman-teman tunda dulu. Kita melihat ketika dia tunda, maka kita melihat harus tunggu H4-nya bagaimana. Apalagi H4 tembus di sini, teman-teman lupain yang sell. Namun mau aman, teman-teman jangan juga melakukan buy. Kalau mau lakukan buy, teman-teman harus melihat ke daily-nya. Teman-teman harus melihat daily-nya itu juga harus tembus di atas awan. Oke. Lalu kapan tradingnya? Teman-teman jangan khawatir, trading harus sabar. Ketika dia tembus sampai di sini, teman-teman langsung seperti tadi ke H4-nya, terus ke H1-nya untuk cari entry buy yang sesuai aturan. Ini semua garis-garis ini harus tembus ke atas. Oke. Ketika harga tembus di atas, harga ini ada di atas, teman-teman melakukan buy dengan target dan stop loss-nya seperti tadi ya, polanya sama. Oke, teman-teman, ini yang untuk trading plan kita minggu depan. Ingat, tetap disiplin berdasarkan rule yang ada, sebab tanpa aturan yang jelas tidak mungkin mendapat profit yang jelas. Oke, salam profit dan salam sukses untuk kita semua.